Perkenalkan, nama saya Krisya Huri, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, mata kuliah Kalkulus D. Di sini saya akan membahas dengan judul materi fungsi dan grafik. Ada 7 pokok pembahasan yang hari ini saya akan bahas. Yang pertama ini definisi fungsi, yang kedua grafik fungsi, yang ketiga sistem koordinat, yang keempat fungsi-fungsi istimewa, yang kelima operasi pada fungsi, yang keenam komposisi fungsi, yang ketujuh fungsi trigonometri. Kita mulai. Yang pertama ini definisi fungsi. Jika variabel y bergantung pada variabel x, demikian juga sehingga setiap nilai x menentukan tepat satu nilai y, maka kita mengatakan bahwa y adalah fungsi dari x. Dalam kalkulus, fungsi adalah suatu hubungan matematis yang menghubungkan setiap elemen dari satu himpunan disebut domain dengan tepat satu elemen himpunan lainnya disebut kodomain. Secara formal, fungsi dapat didefinisikan sebagai berikut. Fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah satu aturan yang mengaitkan setiap elemen x dalam himpunan A atau domain dengan tepat satu elemen y dalam himpunan B, kodomain, yang biasanya dituliskan sebagai y sama dengan f dalam kurung x. Yang kedua ini grafik fungsi. Bila mana daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi merupakan bilangan real, kita dapat membayangkan fungsi itu dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat. Dan grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y sama dengan f dalam kurung x. Grafik dapat memberikan informasi visual yang berharga tentang suatu fungsi, namun tidak dapat kurva pada bidang xy adalah grafik suatu fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kurva pada gambar dipotong pada dua titik berbeda A, B, dan AC dengan grafik vertikal. Teman-teman perhatikan gambar tersebut. Ya, gambar tersebut ini kurva ini tidak dapat berupa grafik y sama dengan f dalam kurung x untuk fungsi f apapun ini, karena f dalam kurung A sama dengan B dan f dalam kurung A sama dengan C. Ketiga ini sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik. Ada beberapa sistem koordinat, yaitu sistem koordinat Cartesius, yang kedua sistem koordinat kutub, yang ketiga sistem koordinat tabung, yang keempat ini sistem koordinat bola. Ya teman-teman, kita bawa yang pertama saja menjadi contoh sistem koordinat Cartesius. Sistem koordinat Cartesius, teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ya, sistem koordinat Cartesius. Sistem koordinat Cartesius terdiri dari dua garis lurus, satu garis mendatar atau horizontal dan garis yang tegak atau vertikal. Garis mendatar ini disebut sumbu x, sedangkan garis yang tegak disebut sumbu y. Perpotongan kedua sumbu tersebut dinamakan titik asal atau origin dan diberi tanda O. Biasanya titik-titik di sebelah kanan O dikaitkan dengan bilangan-bilangan real positif, sedangkan titik-titik di sebelah kiri O dengan bilangan-bilangan real negatif. Titik-titik di sebelah atas O dikaitkan dengan bilangan-bilangan real positif, dan di sebelah bawah O dikaitkan dengan bilangan-bilangan real negatif. Sumbu-sumbu koordinat membagi bidang menjadi 4 daerah disebut kuadran, yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Letak sembarang titik pada bidang dinyatakan dengan pasangan berurutan atau x dan y. Titik P dalam kurung xy mempunyai arti bahwa jarak titik P ke sumbu x dan sumbu y masing-masing adalah y dan x. Apabila x kurang dari O atau y kurang dari O, maka titik P
berada di sebelah kiri atau sebelah bawah titik asal O, dan apabila X lebih dari O atau Y lebih dari O, maka titik P terletak di sebelah kanan atau sumbu X disebut absis, sedangkan sumbu Y disebut ordinal. Ya, yang keempat ini fungsi-fungsi istimewa. Dalam kalkulus ada beberapa fungsi istimewa yang sering digunakan terutama dalam konteks integral dan diferensial. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama ini fungsi eksponensial. Fungsi f dalam kurung x sama dengan e pangkat x memiliki sifat unik karena derivatifnya adalah dirinya sendiri, yaitu f. Ini operasi pada fungsi. Fungsi bukanlah bilangan, tetapi sepertinya halnya dua bilangan A dan B dapat ditambahkan untuk menghasilkan sebuah bilangan baru A tambah B. Demikian juga dua fungsi F dan G dapat ditambahkan untuk menghasilkan sebuah fungsi baru F tambah G. Ini baru salah satu dari beberapa operasi pada fungsi yang akan dijelaskan dalam materi ini. Yang contoh pertama, andaikan F dalam kurung X sama dengan akar pangkat 4 X tambah 1 dan G dalam kurung X sama dengan akar pangkat 2 9 kurang X pangkat 2 dengan masing-masing daerah asal natural minus 1 tak hingga dan minus 3 dan 3. Carilah rumus untuk F tambah G, F kurang G, F kali G, F per G, dan F pangkat 5 serta diberikan daerah asal natural. Penyelesaian rumus yang pertambahan F tambah G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X tambah G dalam kurung X sama dengan akar pangkat 4 X tambah 1 tambah akar pangkat 2 9 kurang X pangkat 2 yang perkurangan F kurang G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X kurang G dalam kurung X sama dengan akar 4 X tambah 1 kurang akar pangkat 2 9 kurang X pangkat 2 dan perkalian F kali G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X kali G dalam kurung X sama dengan akar pangkat 4 X tambah 1 kali akar pangkat 2 9 kurang X pangkat 2 yang pembagian F per G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X per G dalam kurung X sama dengan akar pangkat 4 dalam kurung X tambah 1 per akar pangkat 2 9 kurang X pangkat 2. Daerah asal minus 1 dan 3 minus 1 dan 3 minus 1 dan 3 minus 1 dan 3. Ya, yang keenam ini komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah operasi yang mengambil dua fungsi F dan G dan menghasilkan fungsi H sama dengan G bilangan asli F sehingga H dalam kurung X sama dengan G dalam kurung F dalam kurung X fungsi G. Pada operasi ini diterapkan ke dalam hasil penerapan fungsi F ke X, artinya fungsi F bagi X memetakan Y dan G bagi Y memetakan X. Komposisi untuk menghasilkan sebuah fungsi yang memetakan X ke G dalam kurung F dalam kurung X di set secara intuitif. Jika X adalah
fungsi Y dan Y adalah fungsi X, maka X adalah fungsi Z, maka Z adalah fungsi X. Hasil fungsi komposisi yang dinyatakan sebagai G bilangan asli fungsi sama dengan X memetakan Z didefinisikan sebagai G di bilangan asli F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung F dalam kurung X hingga semua X dalam set. Contoh komposisi fungsi biasanya melibatkan himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Komposisi fungsi pada himpunan hingga jika F sama dengan dalam kurung 1, 1 dalam kurung 2, 3 dalam kurung 3, 1 dalam kurung 4, 2 dan G sama dengan dalam kurun 1, 2 dalam kurun 2, 3 dalam kurun 3, 1 dalam kurun 4, 2, maka G bilangan asli F sama dengan 1, 2 dalam kurun 2, 1 dalam kurun 2, 3, 2 dalam kurung 4, 3. Lihat gambar di samping ini teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Komposisi fungsi pada himpunan tak hingga jika F bagi R memetakan R dengan R adalah himpunan dari semua bilangan real dinyatakan sebagai contoh F dalam kurung X sama dengan 2X tambah 4 dan G bagi R memetakan R dinyatakan sebagai contoh pula G dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 maka F bilangan asli G dalam kurung X sama dengan F dan kurung G dan kurung X sama dengan G F dalam kurung X pangkat 3 sama dengan 2 X pangkat 3 tambah 4 dan G bilangan asli F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung F dalam kurung X sama dengan G 2X tambah 4 sama dengan dalam kurung 2X tambah 4 pangkat 3. Yang ketujuh, fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah rasio sisi-sisi segitiga siku-siku. Seringnya kita juga menerapkan aturan Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat tambah alas kuadrat. Selain itu, fungsi trigonometri memiliki nilai yang berbeda untuk nilai sudut yang berbeda antara sisi miring dan alas segitiga siku-siku. Contoh, tentukan nilai sudut dari sin 255 derajat. Jawaban sin 255 derajat sama dengan sin dalam kurung 270 derajat kurang 15 derajat. Sin 255 derajat sama dengan minus cos 15 derajat. Sin 255 derajat sama dengan minus cos dalam kurung 45 derajat kurang 30 derajat. Sin 255 derajat sama dengan minus cos 45 derajat cos 30 derajat tambah sin 45 derajat sin 30 derajat. Sin 255 derajat sama dengan minus 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 3 tambah 1/2 akar 2 kali 1/2. Sin 255 derajat sama dengan minus 1/4 akar 6 tambah 1/4 akar 2. Sin 255 derajat sama dengan minus 1 akar
minus 1/4 dalam kurung akar 6 tambah akar 2. Jadi nilai dari sin 245 derajat adalah minus 1/4 dalam kurung akar